Pernahkah kamu merasa dihadapkan pada kenyataan yang begitu jelas? Kamu tahu itu salah, tahu itu bisa menghancurkan hidupmu, tapi entah kenapa kamu tetap melakukannya. Seperti kamu sudah tahu betul bahwa judi online itu bisa menghabiskan seluruh hartamu, tapi tetap saja kamu terjebak dalam dunia itu. Atau mungkin kamu tahu bahwa perselingkuhan itu bisa merusak hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun, tapi tetap saja kamu terjerumus lagi. Bahkan, narkoba yang kita tahu dapat merusak tubuh, memporak-porandakan masa depan, tetap saja memiliki daya tarik yang tak terelakkan. Bagaimana bisa begitu? Apa yang membuat kita terus melakukan hal yang jelas salah? Mungkin bagi sebagian orang, pertanyaan ini terasa sangat berat dan mengganggu. Tapi kenyataannya, fenomena ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang rumit, penuh dengan konflik batin. Meskipun sudah jelas apa yang kita lakukan itu salah, kita merasa terjebak dalam jebakan yang kita buat sendiri. Mengapa kita bisa begitu bodoh? Mengapa kita terus memilih jalan yang penuh resiko? Meski kita tahu akan ada konsekuensi yang mengerikan. Mungkin kita sedang berperang dengan diri kita sendiri. Di satu sisi, ada suara yang mengingatkan kita tentang bahaya dan kerugian yang pasti datang. Di sisi lain, ada dorongan yang tak bisa kita kendalikan. Dorongan untuk melakukannya lagi, sekali lagi. Ini bukan hanya tentang kebodohan, bukan hanya tentang keputusan yang buruk. Ini adalah masalah yang lebih dalam. Masalah yang melibatkan hati, pikiran, dan tubuh kita. Apa yang terjadi di balik layar mental kita? Apa yang membuat kita memilih untuk terus melakukan hal-hal yang tahu berbahaya, yang bisa merusak kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam psikologi manusia, melihat bagaimana filosofi hidup kita dipengaruhi oleh dorongan dan kebiasaan, serta mengungkap bagaimana lingkungan sosial dan biologis kita berperan dalam menciptakan siklus perilaku dan menghancurkan ini. Di video ini, kita akan mencoba menggali lebih jauh tentang alasan mengapa kita tahu sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya. Kita akan menyelidiki dari perspektif filosofi, psikologi, dan faktor-faktor sosial serta biologis yang lebih besar daripada sekedar keputusan yang tampak bodoh. Karena kenyataannya, ini adalah masalah yang jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre pernah berkata, kebebasan adalah kutukan. Kebebasan untuk memilih adalah anugerah, tetapi juga beban. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Namun, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab yang berat. Dalam banyak kasus, kita tahu bahwa pilihan kita bisa berujung pada kehancuran, tetapi tekanan hidup, kesulitan yang kita hadapi, atau bahkan rasa tidak berdaya membuat kita cenderung memilih jalan yang lebih mudah meskipun itu salah. Ketika seseorang tahu bahwa judi online, misalnya, bisa merusak finansial, hubungan, dan masa depan mereka, mereka tetap terjebak dalam dorongan untuk bermain. Dalam hal ini, kebebasan individu untuk memilih bertabrakan dengan tanggung jawab moral yang seharusnya mereka pegang. Sartre mengatakan bahwa manusia seringkali memilih untuk tidak memilih.
Karena memilih berarti mengakui bahwa kita bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan kita. Jadi, lebih mudah untuk mengikuti dorongan ego atau keinginan sesaat daripada menghadapi kenyataan dan konsekuensi jangka panjang. Ini adalah bentuk eksistensialisme yang tragis, di mana kebebasan justru menjadi sumber penderitaan, bukan kebahagiaan. Tahu itu salah, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari dorongan untuk melakukannya. Dari perspektif psikologi, ada konsep yang dikenal dengan disonansi kognitif. Ketika seseorang tahu bahwa suatu tindakan itu salah, namun tetap melakukannya, otak mereka mengalami ketegangan mental yang disebut disonansi kognitif. Misalnya, kita tahu bahwa merokok, berjudi, atau menggunakan narkoba itu berbahaya, tetapi tetap melakukannya. Di sini ada dua keyakinan yang bertentangan. Kita tahu bahwa itu salah, tetapi kita tetap melakukannya. Untuk mengurangi ketegangan ini, otak kita mulai mencari pembenaran atau rasionalisasi. Contoh rasionalisasi yang sering terjadi adalah, kali ini saja kok, nggak akan jadi apa-apa. Atau, semua orang juga begitu, kenapa saya nggak boleh? Pembenaran seperti ini adalah cara otak untuk menenangkan diri dari disonansi tersebut. Otak kita berusaha mencari alasan agar kita tidak merasa bersalah atas pilihan yang kita buat. Hal ini membuat kita bisa terus melakukan hal yang tahu itu salah, tanpa merasa terlalu buruk tentangnya. Lebih dari itu, ada faktor kenikmatan instan yang tidak bisa diabaikan. Menurut teori pencarian kenikmatan instan, otak kita cenderung lebih mementingkan imbalan yang langsung terasa, seperti sensasi euforia yang didapatkan dari berjudi, menggunakan narkoba, atau bahkan melakukan perselingkuhan, daripada mempertimbangkan frekuensi jangka panjang. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang cepat, dopamin, hormon yang memberikan rasa puas dan bahagia, mengalir deras ke otak kita, memotivasi kita untuk mengulangi perilaku itu. Ini adalah kenikmatan sesaat yang mempengaruhi keputusan kita, meskipun kita tahu bahwa akhirnya kita akan menyesalinya. Namun, faktor internal saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa manusia tetap melakukan kesalahan yang sudah jelas buruk. Ada juga faktor sosial yang kuat yang mempengaruhi perilaku kita. Solomon Asch, seorang psikolog sosial, melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa manusia seringkali terpengaruh oleh orang-orang di sekitar mereka. Ketika orang-orang terdekat atau lingkungan mereka melakukannya, kita lebih cenderung untuk mengikuti mereka, bahkan ketika kita tahu itu salah. Dalam konteks ini, peer pressure atau tekanan sosial memiliki peran yang sangat besar. Jika di lingkungan kita, seperti di tempat kerja, lingkungan sosial, atau bahkan di keluarga, ada kebiasaan buruk yang dianggap biasa atau diterima, kita akan lebih mudah untuk terpengaruh. Misalnya, jika korupsi menjadi hal yang biasa di tempat kerja atau di kalangan pejabat, individu yang baru masuk ke lingkungan itu bisa merasa bahwa itu adalah standar dan ikut melakukannya. Fenomena ini semakin diperburuk oleh media sosial yang sering menampilkan contoh-contoh kesuksesan yang diperoleh dengan cara-cara yang meragukan, seperti korupsi atau penipuan. Melihat orang yang sukses atau terkenal meski berbuat salah
dapat membuat kita berpikir bahwa perbuatan buruk tersebut adalah jalan pintas menuju kesuksesan. Media sosial membentuk norma baru, di mana perilaku buruk dianggap wajar atau bahkan perlu untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan faktor biologis dalam perilaku manusia. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi, yang berarti semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin mudah bagi otak untuk melakukannya lagi di masa depan. Ketika seseorang terjebak dalam perilaku buruk seperti judi online atau penggunaan narkoba, otak mereka membentuk jalur saraf tertentu yang semakin kuat dengan setiap tindakan yang diulang. Seiring berjalannya waktu, perilaku ini menjadi lebih otomatis, lebih mudah dilakukan, dan lebih sulit untuk dihentikan. Ini adalah fenomena yang disebut dengan kecanduan otak. Otak kita terprogram untuk mencari kenikmatan. Dan setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti berjudi atau menggunakan narkoba, otak kita menguatkan jalur saraf yang terlibat dalam tindakan tersebut. Ketika kita mencoba untuk menghentikan kebiasaan buruk itu, kita berhadapan dengan hambatan biologis yang sangat kuat, yang sering kali sulit untuk diatasi tanpa bantuan luar. Jadi, mengapa manusia tahu salah tetapi tetap melakukannya? Jawabannya kompleks. Kebebasan untuk memilih yang kita miliki seringkali datang dengan beban yang berat, dan kita memilih untuk melarikan diri dari beban itu. Rasionalisasi dan kenikmatan instan membantu kita mengatasi disonansi kognitif yang kita rasakan, meskipun kita tahu itu salah. Tekanan sosial dan pengaruh lingkungan juga memperkuat perilaku buruk, membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa keluar dari siklus tersebut. Dan akhirnya, faktor biologis, neuroplastisitas otak, memperburuk masalah, membuat perilaku buruk semakin sulit untuk dihentikan. Penting untuk diingat bahwa meskipun kita terjebak dalam siklus ini, kita tetap memiliki kemampuan untuk berubah. Perubahan membutuhkan usaha dan kesadaran diri yang tinggi, serta dukungan dari lingkungan yang mendukung. Dengan memahami akar permasalahan ini, kita bisa mulai mengambil langkah kecil untuk keluar dari kebebasan buruk yang merusak, dan memilih jalan yang lebih baik untuk masa depan kita.